Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari-hari kalian selalu baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Nah, anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Bu Dorcas. Saat ini kita akan bersama-sama belajar satu materi yang menarik setelah sebelumnya mulai dari KD 311, KD 312, dan KD 13 kita sudah membahas mengenai keprotokolan. Nah, untuk saat ini di KD yang ke-3.14 kita akan bersama-sama membahas tentang KD rapat. Tentunya materi ini adalah materi yang sangat dinanti-nantikan sebab nanti kita akan ada untuk tugas prakteknya. Prakteknya yaitu kita akan bermain peran di situ, ada yang menjadi pemimpin rapat, ada yang menjadi not tulis, ada yang menjadi moderator, dan ada yang menjadi audiens, seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, bisa diperhatikan di situ ada gambar, di mana gambar ini ada 3 orang, ada 2 pria dan 1 wanita. Sepertinya mereka sedang membahas sesuatu. Nah, di situ juga ada kalimat yang menggambarkan dari gambar yang ada di slide ini, yaitu a picture is worth 1,000 words. Jadi satu gambar ini memiliki arti untuk 1000 kata atau 1000 kalimat atau mungkin 1000 pertanyaan dan lain-lainnya. Tapi untuk artinya sendiri itu untuk secara harfiah ya anak-anak ya. Untuk artinya sendiri kalau kita lihat di sini maksud dari kalimat yang ada tentunya berhubungan dengan gambar yang sudah ada di situ. Di situ kita bisa lihat bahwa 3 orang ini sedang membahas satu topik di mana mereka ini sedang melakukan kegiatan rapat. Nah, seperti ini kurang lebih rapat yang mungkin nanti atau mungkin kita akan ke depannya praktekkan seperti itu. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, ini untuk gambar rapatnya yang seringkali kita tahu namanya juga rapat, itu kan berarti merapat-rapat ya. Jadinya orang itu akan beranggapan kalau rapat itu ya orang berkumpul. Jadi berkumpul dan menjadi satu kesatuan, mungkin tempat duduknya berdekatan. Kalau memang tidak berdekatan ya pastinya satu ruangan seperti itu. Nah, seperti gambar yang ada pada slide ini, mereka di sana sedang melakukan kegiatan rapat ya. Nah, kita langsung saja ke definisi rapat. Apa sih sebenarnya definisi rapat? Pernahkah anak-anak semuanya mengikuti rapat? Sepertinya kalau untuk siswa yang mengikuti kegiatan di luar kelas seperti OSIS, mungkin MPK, mungkin pramuka, dan lain-lainnya tentunya sudah cukup akrab dengan pelaksanaan rapat itu sendiri. Namun ketika muncul pertanyaan, rapat itu apa? Biasanya akan sedikit gelagapan atau akan sedikit kebingungan dalam menjelaskan pengertian dari rapat itu sendiri ya. Supaya tidak terjadi simpang siur, kita langsung saja ke apa sih definisi rapat itu? Ya, rapat adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, baik dalam situasi formal maupun non-formal untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi memang rapat ini biasanya identik dengan pertemuan atau perkumpulan dalam satu organisasi ya, entah itu organisasinya OSIS seperti yang Bu Dorcas bilang tadi, kemudian mungkin juga untuk Karang Taruna kalau di masyarakat yang khusus pemuda, atau mungkin di tempat-tempat ibadah di masjid atau mungkin di gereja dan lain-lainnya.
Seperti itu. Jadi organisasi iya, perusahaan juga iya, instansi pemerintah juga iya. Nah, untuk situasinya sendiri bisa situasi yang formal, ya. Formal di sini berarti resmi, ataupun non formal, yakni non formal ini seperti lebih luas gitu ya, lebih seperti diskusi mungkin seperti itu. Biasanya rapat ini dilakukan untuk membicarakan atau memutuskan satu permasalahan berdasarkan hasil kesepakatan bersama, seperti itu. Itulah yang dinamakan rapat. Jadi kalau ditanya, kedepannya ada pertanyaan, rapat itu apa sih? Rapat itu adalah pertemuan, ya, baik itu formal ataupun non formal, untuk merundingkan dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Itu secara ringkasnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jenis-jenis rapat. Setelah kita tahu bersama apa sih rapat itu, kita sudah tahu. Nah, sekarang Bu Dorcas ingin mengajak kalian lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis rapat. Apa saja ya jenis-jenis rapat itu? Ya, jenis-jenis rapat itu ada 5. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Yang kedua, berdasarkan sifat. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Yang keempat, berdasarkan frekuensi. Dan yang kelima, berdasarkan nama. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan tujuan, di situ sudah Bu Dorcas uraikan lagi di situ berupa penjelasan atau pemecahan masalah. Sedangkan berdasarkan sifat itu biasanya dilihat dari rapat itu formal, informal, atau terbuka atau tertutup. Nah, untuk berdasarkan jangka waktu biasanya itu ada yang rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester atau 6 bulan sekali, atau bahkan rapat tahunan. Untuk yang keempat, berdasarkan frekuensi. Di situ frekuensinya itu kira-kira rutin apa enggak rapatnya, atau ini dadakan atau insidental seperti itu. Yang kelima yaitu berdasarkan nama, yaitu ada rapat kerja, rapat dinas, rapat musyawarah, rapat koordinasi, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Itu 5 jenis rapat, ya. Jadi jenis-jenis rapat itu ada 5. 1 berdasarkan tujuan, 2 berdasarkan sifat, 3 berdasarkan jangka waktu, 4 berdasarkan frekuensi, dan 5 berdasarkan nama. Oke, seperti itu ya Nana untuk jenis-jenis rapat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pengertian rapat sudah, unsur-unsur rapat kali ini akan kita bahas. Apa saja unsur-unsurnya? Setelah kita bersama-sama tahu apa itu jenis-jenis rapat, kita akan masuk kepada unsur-unsur rapat. Yang pertama, tujuan rapat. Apa sih tujuannya rapat ini dilaksanakan? Rapat ini mau membahas apa? Nah, masalahnya apa? Lalu, siapa pemimpin rapatnya? Siapa peserta rapatnya? Siapa aja yang diundang? Dan yang kelima, media rapatnya nanti kita pakai apa? Apakah pakai LCD, atau mungkin kita memakai handout, atau mungkin kita memakai buku petunjuk dan lain-lainnya. Lalu yang keenam yaitu moderator. Ya, moderatornya siapa? Tentunya kalau menjadi moderator harus bisa mengendalikan jalannya rapat. Jadi harus benar-benar ditentukan orang yang memang berbakat atau orang yang benar-benar mampu untuk mengelola jalannya rapat. Lalu yang ketujuh adalah notulis. Siapa ini nanti yang akan merekam semua pembicaraan selama rapat? Tentunya orang ini juga harus memiliki analisis yang baik. Nah, itu tadi unsur-unsur rapat, ada 7 ya. Oke, lanjut. Ini secara detailnya, kalau tadi Bu Dorcas sudah menyampaikan secara umumnya seperti itu. Untuk detailnya sendiri adalah unsur-unsur rapat yang pertama, tujuan rapat, yaitu 1 untuk memecahkan masalah, 2 untuk menyampaikan informasi, perintah, pernyataan,
Yang ketiga sebagai alat koordinasi antar intern atau ekstern. Yang keempat agar peserta ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Yang kelima untuk mempersiapkan suatu kegiatan, dan yang keenam menampung permasalahan dari arus bawah. Itu untuk unsur yang pertama. Sekarang kita masuk ke unsur yang kedua, masalah yang diharapkan. Masalah yang dirapatkan. Ya, jadi apa sih yang mau dibahas ini nanti? Apa yang mau kita perbincangkan ketika kita rapat? Nah, tentunya supaya tidak melebar kemana-mana, supaya tetap pada topik yang sudah ditentukan, maka perlulah kita membuat agenda rapat. Nah, agenda rapat di sini adalah daftar atau poin-poin yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam rapat. Jadi memang harus dibuat poin-poinnya. Ya, kita ambil contoh, kita akan ada kegiatan hari ulang tahun sekolah. Maka yang akan kita bahas biasanya adalah seputar yang pertama, kesiapan masing-masing koordinator seksi, seperti itu. Yang kedua, bagaimana ini nanti pelaksanaannya ada di mana, waktu tempat perlu dibicarakan, kemudian siapa nanti pengisi acaranya dan lain-lain. Itu harus dibuat poin-poinnya supaya tidak melebar kemana-mana. Itu tujuannya, supaya nanti goalnya rapat atau tujuan rapat ini dilaksanakan bisa tercapai. Itu ada kesepakatan bersama yang tentunya akan menjadi panutan ketika tim atau ketika orang-orang yang sudah rapat itu tadi melakukan pekerjaan masing-masing di tempatnya atau sesuai dengan job desk-nya, seperti itu. Itu untuk agenda rapat. Sekarang kita ke acara rapat. Nah, acara rapat di sini adalah perincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik yang ada dalam agenda rapat. Jadi memang harus setelah kita membuat poin-poinnya, acara rapat ini penjabarannya gitu loh. Jadi ini nanti secara detailnya begini. Nah, ini adalah satu kesatuan agenda rapat dengan acara rapat. Ya, seperti itu. Nanti kita akan langsung coba saja seperti apa sih caranya membuat agenda rapat. Next. Nah, di sini Bu Dorcas tambahkan yang perlu diperhatikan dalam membuat agenda rapat. Apa saja sih? Ya, tentu yang pertama mengetahui dan menguasai pokok masalah yang akan dibicarakan dalam rapat. Yang kedua, mengetahui tema dan tujuan rapat. Yang ketiga, mengetahui keadaan calon peserta rapat dari segi 1. Peserta rapat dari luar organisasi kah atau ekstern? 2. Peserta rapat dari dalam organisasi kah atau intern? Peserta rapat dari luar dan dalam organisasi, ini campuran. Jadi ada yang ekstern dan ada yang intern. Dan yang keempat adalah untuk jenis kelaminnya nanti, apakah perempuan semua atau campur atau laki-laki semua. Kemudian usianya ini nanti rentang usianya dari usia berapa sampai ke berapa. Lalu jabatannya apa saja, apakah ini termasuk orang yang memiliki jabatan tinggi atau tidak. Kemudian status sosialnya bagaimana, dan juga pendidikannya bagaimana secara umum. Tentunya ini perlu untuk diperhatikan dalam membuat agenda rapat supaya kembali lagi tujuan rapat itu bisa tercapai. Yang keempat, mengetahui waktu, tempat, lamanya rapat, pelaksanaan rapatnya seperti apa, mengetahui peralatan yang akan digunakan itu apa saja. Yang selanjutnya, mengetahui keadaan calon pemimpin rapatnya itu siapa, kemudian bagaimana keadaan beliau, apakah beliau sudah siap, dan seterusnya. Mengetahui keadaan ruang rapat itu juga perlu diperhatikan supaya jangan sampai ketika sudah hari H rapat ternyata masih bingung dengan pemasangan LCD misalnya, atau mungkin ternyata di ruang rapat itu tidak ada tempat duduk yang cukup untuk seluruh peserta rapat. Nah, itu kan tentunya tidak diharapkan, tidak diinginkan. Maka memang perlu diperhatikan dalam membuat agenda rapat ini. Lalu yang selanjutnya, mengetahui makanan berat atau ringan dan minuman yang akan dihidangkan serta waktu istirahatnya. Ini perlu ya. Jadi rapat kalau memang rapatnya cukup lama,
biasanya seharian, tentunya harus ada coffee break juga. Itu biasanya sekitar jam 10, jam 9 atau jam 10 tergantung dari acaranya. Kalau acaranya mulai jam 8 pagi, biasanya coffee breaknya mungkin sekitar jam 10. Nah, setelah coffee break mungkin ada snacknya, kemudian ada kopi, ada teh dan lain-lain yang bisa dipilih sendiri oleh peserta. Maka selanjutnya adalah harus memikirkan ini nanti makan siangnya apa, jam berapa, minumnya apa. Nah, seperti itu juga harus perlu diperhatikan sebab kan kita yang membuat agenda rapat gitu ya. Dan yang terakhir di sini yaitu mengetahui tata tertib rapat. Tentunya ketika rapat itu, apalagi rapatnya yang resmi atau formal, tentunya memiliki tata tertib tersendiri dan biasanya itu disampaikan langsung oleh moderator di awal ketika dia membuka acara rapat. Seperti itu ya. Lanjut, unsur yang ketiga, pemimpin rapat. Nah, pemimpin rapat di sini Bu Dorcas masukkan 3 tipe, yaitu yang pertama tipe otoriter. Nah, coba dilihat langsung ya gambarnya di situ, tipe otoriter. Perhatikan gambarnya. Kita ibaratkan bahwa orang yang menunjuk, gambar yang menunjuk orang yang kecil itu adalah bosnya atau pemimpinnya. Lalu yang ditunjuk, yang kecil itu adalah audiennya atau peserta rapat. Nah, seperti itu. Jadi pemimpin rapat yang tipe otoriter adalah tipe pemimpin yang egois atau mau menangnya sendiri, maunya itu semua keputusan dari hasil rapat itu berdasarkan keputusannya sendiri. Jadi pemimpin ini sangat menutup diri, tidak mau mendengar informasi atau masukan atau pendapat atau sanggahan dari audien atau peserta. Dia tidak mempedulikan itu, yang penting ini nanti finalnya adalah keputusannya lah yang akan jalan. Nah, seperti itu. Itu sangat tidak baik untuk diterapkan ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rapat atau mungkin pemimpin di tempat yang lainnya atau di acara yang lainnya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti tipe yang pertama ini ya. Lalu yang kedua ada tipe demokratis. Ya, dari judulnya saja sudah ketahuan ya, tipe demokratis ya. Jadi memang sangat terbuka, open minded ya, terbuka sekali dengan masukan, sanggahan, pertanyaan, pendapat dan lain-lainnya dari audien, dan benar-benar mau untuk diajak diskusi, diajak untuk memutuskan keputusan rapat ini benar-benar sesuai dengan ketentuan atau keputusan bersama tanpa adanya unsur egoisme dari pemimpin itu sendiri. Jadi tipe yang kedua ini dari judulnya saja sudah bagus, penjelasannya juga memang tipenya ini juga sangat bagus. Tentunya tipe inilah yang diharapkan mampu kita terapkan ketika kita menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Itu untuk tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe laissez-faire. Ya, bisa kalian lihat di situ anak-anak. Jadi memang untuk gambarnya sendiri, di situ ada biduk catur ya kalau nggak salah namanya itu ya. Dia menatanya, orang tersebut yang memakai dasi itu menatanya di depannya, sehingga ini menunjukkan bahwa pemimpin ini mengikuti apa kata dari si audiennya atau peserta. Jadi semuanya dikembalikan kepada audiennya atau peserta. Entah itu pertanyaan, misalnya ada pertanyaan dari audien A, akan diterima oleh pemimpin rapat, tapi kemudian beliau tidak akan menjawab ya, kebanyakan seperti itu, beliau tidak akan menjawab tapi akan melempar pertanyaan dari tipe A itu tadi, dari audien A itu tadi untuk bisa dijawab oleh audien B atau C. Jadi bukan pemimpin lah yang menjawab, tapi audien, antara audien, seperti itu. Sehingga keputusan yang diambil pun itu nanti apa kata audien.
semua keputusannya apa kata audien, dan pemimpin ini pasif, hanya diam mengikuti saja. Tentu ada plus minusnya untuk tipe yang ketiga ini. Jadi ya di satu sisi pemimpin tipe laissez-faire ini mau menerima semua masukan, kritikan, pertanyaan, tanggapan atau pendapat dan lain-lainnya dengan tangan terbuka. Namun ketika diminta untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, dia akan mundur dan justru mengajukan audien yang memang mungkin bisa jadi ditunjuk oleh pemimpin tersebut. Jadi kayak diwakilkan seperti itu. Nah, itu minusnya di situ. Jadi memang ada dua sisi ya untuk tipe laissez-faire ini. Nah, itu anak-anak untuk pemimpin rapat, unsur-unsur rapat yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke unsur-unsur rapat yang keempat, yaitu peserta rapat. Jadi tipe peserta rapat, kalau tadi kita sudah membahas tentang pemimpin rapat, nah kita saat ini akan membahas tentang peserta rapat. Nah, ternyata peserta rapat ini juga ada tipe-tipenya. Nah, di situ sudah Bu Dorcas berikan contoh ya. Untuk namanya sendiri kan kadang kalian juga bingung gitu ya. Tapi di situ sudah ada dalam kurung, di situ ada contohnya. Seperti yang pertama, tipe pemersatu. Namanya juga pemersatu, tentunya juru damai, penuh perhatian, berjiwa besar, sabar dan toleran. Ini tanpa kita sadari ketika kita sedang rapat, entah itu kita rapat di mana gitu ya, atau mungkin diklat, atau mungkin seminar, atau mungkin workshop dan lain-lainnya, pasti ada saja satu orang atau mungkin lebih yang termasuk pada tipe pemersatu ini. Jadi orang ini penuh perhatian, dia sangat memperhatikan jalannya rapat dari awal sampai akhir gitu. Kemudian berjiwa besar ketika pertanyaannya mungkin atau mungkin sanggahannya tidak begitu direspon dengan baik, mungkin memberikan jawaban yang kurang mengenakan, dia pun menerimanya dengan hati yang lapang seperti itu. Kemudian sabar, toleran. Nah, ini ada. Pastinya kita akan menemukan satu, dua atau mungkin lebih, tapi tidak begitu banyak gitu. Nanti ada nih tipe peserta rapat yang paling banyak di situ ya. Kemudian yang kedua, tipe peserta rapat perantara. Perantara di sini berarti dia itu ibarat orang yang pandai bergaul ya, suka benar-benar ekstrovert ya, bisa disampaikan ekstrovert seperti itu. Jadi dia open dengan si A, dengan si B, dengan si C dan seterusnya. Dia sangat open seperti itu. Kemudian berwibawa juga dan bisa dipercaya gitu. Jadi kadang itu ada peserta rapat yang mungkin malu-malu gitu kan, kemudian mau menyampaikan pendapat tapi kok malu, kok ya agak grogi. Nah, itu kemudian minta tolong kepada perantara ini. Jadi nanti orang yang tipe perantara inilah yang akan menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan dari orang yang mungkin malu atau lain sebagainya, sehingga dia di sini disebut sebagai tipe perantara gitu ya. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu tipe pendengar. Pendengar di sini berarti pasif ya, jarang berbicara. Nah, inilah tipe peserta rapat yang paling banyak. Ketika rapat sedang berlangsung, tipe ini paling banyak. Karena tipe ini pasif, biasanya cukup datang, duduk, diam, mengikuti. Kalau diinstruksikan A ya A, kalau B ya B, tanpa ada inisiatif gitu. Atau mungkin yang lebih mirisnya lagi adalah ketika rapat disambi dengan bermain HP atau mengoperasikan gadget seperti itu. Lalu yang keempat, pemberi semangat. Di sini berarti memiliki semangat kerja yang tinggi, bisa mempengaruhi orang, pandai baca situasi, dan dia juga disegani. Nah, ini juga ada orang-orang yang tipe seperti ini ketika sedang berkumpul dengan orang banyak atau sedang rapat atau workshop, seminar dan lain-lainnya. Jadi memang
semua tipe ini ada anak-anak, tanpa kalian sadari itu ada, dan bahkan mungkin dari diri kalian sendiri kalian termasuk di salah satu tipe, atau mungkin salah 2 atau salah 3 dan seterusnya. Lalu yang kelima yaitu inisiatif, rajin ya, tekun, kreativitasnya tinggi, jadi benar-benar mengamati jalannya rapat dengan baik dari awal sampai akhir, tidak mau ketinggalan. Nah itu kan rajin itu, ada tugas apa gitu langsung dikerjakan gitu tanpa menunda-nunda itu. Lalu yang keenam, memberi informasi. Berarti di sini tipe ini biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup banyak, pintar bergaul juga, sama seperti tipe perantara. Demikian pula dengan dapat dipercaya ini seperti tipe perantara, jadi mirip-mirip ya. Lalu yang terakhir, tipe peserta rapat yang terakhir yaitu penyerang. Penyerang di sini berarti pendobrak, suka menentang pendapat orang lain. Ada anak-anak yang modelnya seperti ini. Jadi biasanya itu kalau Bu Dorcas pernah mengikuti beberapa rapat atau mungkin seminar atau workshop, ketika kita sudah hampir di akhir acara, tiba-tiba ada satu orang yang waktu sesi tanya jawab seperti itu, dia lalu angkat tangan dan dia memberikan bom. Nah, bomnya biasanya di situ, memberikan pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab mungkin, atau mungkin dia menyanggah yang sudah dibuat kesimpulan oleh moderator, lalu akhirnya jadi rame. Nah itu ada yang namanya tipe penyerang seperti itu anak-anak. Nah sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak dengan unsur-unsur rapat sampai poin keempat ini? Kalau ada yang ditanyakan, boleh banget nanti kalian komen langsung di bawah ya. Lalu nanti akan saya balas juga di situ. Jadi supaya YouTube-nya ini semakin rame, kalian pun juga semakin akrab untuk menggunakan YouTube seperti ini ya. Jadi pembelajarannya memang pembelajaran yang kita harus mengikuti industri 4.0 gitu ya. Jadi harus mengikuti era digitalisasi gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh banget kalian komen di bawah. Oke, lanjut. Oh, ternyata di sini juga ada beberapa fungsi dari peserta rapat. Itu ada 5. Sebagai penyumbang pendapat, sebagai penyimpul, sebagai penyumbang data, dan sebagai penerima hasil keputusan, serta yang terakhir sebagai pembantu pemimpin. Kira-kira kalian masuk di fungsi peserta rapat yang mana? Tipenya termasuk tipe yang mana? Ayo ngaku, coba deh komen di bawah. Lanjut, kita ke unsur yang kelima yaitu media rapat. Media rapat di sini adalah fasilitas peralatan yang biasa digunakan dalam suatu rapat, baik rapat dengan peserta didik maupun peserta rapat yang jumlahnya cukup banyak. Nah, di sini macam-macam media rapat itu, yang pertama ada ruangan. Di situ juga termasuk meja dan kursi, kemudian lampunya bagaimana, kita menggunakan lampu yang putih atau lampu yang kuning. Kemudian perlu lightingnya itu di depan disorot atau tidak. Nah itu harus dipastikan dengan baik ya untuk medianya. Kemudian selanjutnya yaitu papan tulis atau whiteboard. Jadi bagaimana ini papan tulisnya? Apakah nanti ini ketika rapat harus ada papan tulisnya? Kira-kira pemimpin rapat perlu apa enggak ya? Nah kayak gitu. Kalau enggak perlu enggak usah, berarti kita siapkan saja untuk LCD proyektornya. Karena kebanyakan untuk sekarang sudah lebih menggunakan yang namanya PowerPoint yang nanti akan ditayangkan melalui LCD proyektor seperti itu. Lanjut yaitu sound system. Nah ini perlu sekali untuk dipersiapkan. Sound system ini meliputi salon, kemudian juga ada mikrofon, bila perlu juga ada standing mic seperti itu. Jadi benar-benar harus disiapkan dengan baik sebelum pelaksanaan rapat.
Lalu ATK ini mungkin notes, mungkin ada ballpoint tentunya, atau mungkin alat tulis kantor yang lainnya bisa untuk dipersiapkan. Bisa diberikan juga kepada peserta rapat, biasanya seperti itu. Lalu ada buku atau notes dan ada laptop serta yang lain-lain. Nah, ini nanti lain-lainnya biasanya mengikuti dari kebutuhan rapat itu sendiri. Rapat ini bahas tentang apa? Rapat ini nanti siapa yang datang? Nah, seperti itu. Jadi akan mengikuti. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu moderator. Moderator adalah orang yang bertugas memimpin jalannya rapat dari awal hingga akhir dan bertanggung jawab akan suksesnya rapat. Nah, ini loh, makanya moderator di sini harus orang-orang yang cakap dalam berkomunikasi, orang-orang yang bisa mengendalikan emosi, apalagi kalau mungkin rapatnya ini temanya atau topiknya ini nanti akan panas. Sebagai panitia tentunya kita perlu benar-benar mencari moderator yang cakap berkomunikasi, yang bisa mengendalikan emosinya seperti itu, supaya tidak baper, supaya tidak sampai terjadi pertikaian dan lain-lainnya. Nah, di sini tugas moderator ada 6, mulai dari membuka rapat, membuka diskusi, menjaga topik bahasan. Jadi kalau ada yang sampai melenceng bisa langsung diingatkan kembali untuk kembali ke jalannya. Lalu yang keempat, memancing dinamika rapat. Ini kalau rapatnya peserta rapatnya terlalu diem gerik-gerik, nah itu moderator rapat di sini juga harus bisa membangkitkan energi atau suasana dari rapat tersebut, terutamanya audiens, supaya audiennya lebih greget lagi. Itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan sedikit guyonan mungkin, atau mungkin ada games mungkin kalau memang ada cukup waktu, seperti itu. Yang kelima, menjaga ketertiban rapat ya. Jadi memang harus tertib, sama seperti menjaga topik bahasan, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu menutup rapat ya. Jadi memang di awal sudah dibuka, maka rapat pun ditutup juga harus oleh moderator gitu. Itu untuk moderator. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu notulis. Notulis di sini adalah orang yang bertugas untuk mencatat notula rapat. Nah, notula di sini adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat, mulai dari awal sampai akhir dicatat. Nah, kalau dulu dicatat mungkin kita menggunakan stenografi. Nah, anak-anak sepertinya belum tahu stenografi. Coba deh, stenografi yang tahu itu apa, boleh deh komen di bawah, atau mungkin kalian mau langsung cari, langsung cus buka di Google, apa sih stenografi itu, contohnya kayak apa. Nah, itu menarik anak-anak, sebagai informasi saja supaya kalian bisa tahu apa sih stenografi. Ternyata dulu seperti ini loh notulis. Nah, itu kalau zaman dulu. Kalau zaman Bu Dorcas ketika sekolah sampai sudah bekerja, beberapa kali mungkin Bu Dorcas masih menggunakan tulisan tangan, tapi semakin kesini ketika Bu Dorcas membuat notula, ketika Bu Dorcas menjadi seorang notulis, biasanya Bu Dorcas akan mengetiknya ya di komputer. Menurut saya itu lebih efisien ya, lebih efektif juga, supaya kalau dibutuhkan untuk tanda tangan dari pemimpin rapat dan diminta saat itu juga, kita tinggal ngeprint dan hasilnya juga sudah bagus. Beda cerita kalau kita pakai tulisan tangan. Iya, kalau tulisan tangannya bagus dan bisa dibaca. Oke, sorry, jadi memang semua tulisan tangan bagus, tapi iya kalau bisa dibaca gitu loh. Itu kan ada yang kadang mungkin hurufnya itu maksud hati menulis huruf N, tapi kelirunya mungkin huruf V atau mungkin huruf U. Nah, kayak gitu. Jadi harus hati-hati di situ ya. Lalu macam-macam notula. Ada 2, notula secara harfiah dan notula rangkuman. Kalau harfiah di sini adalah laporan atau pencatatan secara kata demi kata seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Bentuknya itu dikte atau stenografi, menulis kembali hasil rekaman dan gabungan dari keduanya. Jadi untuk notula harfiah ini cukup effortnya cukup besar, sebab kita harus sebelumnya mungkin kita hanya cukup memberikan
rekaman saja, alat perekam saja kepada keluarga atau kepada orang-orang yang memang diminta untuk memberi memberi materi seperti itu ya. Nah, di sini biasanya dipakai untuk caranya itu kita menaruh HP, kalau sekarang HP atau mungkin recorder seperti itu, ada alat perekamnya. Kemudian nanti didengarkan lagi hasil rekamannya itu, kemudian diketik harus sama dengan yang ada pada rekaman. Jadi cukup effortnya cukup besar, cukup ribet ya. Tapi biasanya yang sering dipakai untuk notula sendiri itu adalah yang kedua, macam yang kedua, yaitu notula rangkuman. Jadi notula rangkuman ini adalah laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Jadi notulis ini harus terampil menilai isi pembicaraan setiap peserta rapat. Jadi nggak semua kata per kata, tapi yang penting notulis ini ngerti ini maksudnya apa. Pemimpin rapat menyampaikan ini, intinya apa sih? Oh, intinya ini. Nah, kayak gitu. Itu untuk notula yang sering digunakan oleh notulis, yaitu notula rangkuman. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah ya anak-anak. Asik. Ya, lanjut, ada tambahan untuk fungsi notula, yaitu sebagai dokumen dan alat bukti, sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat, dan sebagai alat untuk rapat semu. Nah, rapat semu di sini adalah maksudnya rapat yang tidak pernah dilaksanakan atau rapat fiktif. Biasanya ini ada di kebanyakan ada di instansi yang biasanya ada rapat semu gitu ya, ke dalam kebutuhan untuk penilaian mungkin atau akreditasi. Kalau kita bicara sekolah, biasanya rapat ini harusnya harus dilaksanakan di tahun kemarin contoh, tapi tidak sempat dilaksanakan dikarenakan satu dan lain hal, maka nanti akan dibuat seolah-olah pernah diadakan rapat, sehingga notulanya juga harus disiapkan, kemudian medianya juga harus disiapkan. Nah, itu tapi hanya sekedar list saja, jadi hanya sekedar laporan tertulis gitu, sehingga notula di sini sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat memiliki fungsi. Seperti itu untuk notula. Oke, sebelum kita ke syarat-syarat rapat, anak-anak sampai di sini kalau ada pertanyaan, sekali lagi Bu Dorcas persilahkan sekali untuk kalian bisa komen di bawah. Nanti saya akan membalas komen kalian juga. Kemudian kita bisa saling belajar bersama-sama gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke syarat-syarat rapat. Apa saja sih syarat-syarat rapatnya? Nah, persiapan rapatnya tentu kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya agar rapat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka apa saja yang harus kita lakukan sebagai bentuk dari syarat-syarat rapat itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah prinsip dasar, yaitu 5W dan 1H. Why? Kenapa rapat ini dilaksanakan? What? Apa yang mau dibahas? Who? Siapa yang mau diundang? Siapa yang jadi pemimpin rapat? Siapa yang jadi notulis dan moderator? Nah, seperti itu. Where? Ini kapan nih pelaksanaannya? Ini di mana nih pelaksanaannya? Kira-kira ada di lapangan kah? Atau di aula? Atau ruang rapat? Kemudian when? Barulah kita akan membicarakan mengenai kapan rapat ini dilaksanakan. Di situ meliputi hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam, seperti itu. Dan yang terakhir adalah how. How di sini adalah bagaimana rapat ini nanti, apakah rapatnya termasuk rapat yang terbuka atau tertutup. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi prinsip dasar dari persiapan rapat. Nah, garis besar persiapan rapat sendiri adalah yang pertama persiapan administrasi, mulai dari surat undangannya, pembuatan daftar hadir, untuk format notula itu juga harus dipersiapkan.
Lalu yang kedua, persiapan ruangan termasuk tempat duduk. Nanti tempat duduknya pakai yang model apa? Apakah nanti yang klasikal atau mungkin yang table dan lain-lainnya, round table dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga yaitu persiapan akomodasi. Di situ kita harus memikirkan ini nanti rapatnya kalau seharian lebih, bisa sampai 2 hari, tentunya kita membutuhkan penginapan. Nanti peserta rapatnya mau disuruh nginep di mana, seperti itu. Lalu transportasinya sendiri kita juga harus memikirkannya, apalagi kalau mungkin kita mendapatkan tempat untuk rapat itu cukup jauh dari perkotaan. Nah itu kan cukup menyulitkan bagi peserta rapat untuk bisa hadir gitu ya. Jadi kita harus memikirkan apakah ini nanti secara kolektif kita akan berangkat bersama gitu, kita naik bis atau mungkin ada antar jemputnya. Nah kayak gitu itu harus dipersiapkan. Lalu persiapan konsumsi seperti yang tadi Bu Dorcas bilang, kita harus menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan rapat itu. Apakah rapatnya lama seharian? Kalau seharian tentu harus ada coffee break, harus ada makanan berat, di situ juga ada minumannya. Jadi memang harus lengkap. Beda cerita kalau memang rapatnya tidak lama, mungkin ada 1 jam, hanya 30 menit bahkan biasanya gitu ya, seperti morning meeting kayak gitu, itu kan cuma sebentar. Nah itu apakah perlu pakai konsumsi, apalagi kalau rapatnya cukup memakan waktu, misalnya tiap hari gitu ada morning meeting, karena sebelum melaksanakan kegiatan ada manajer yang mewajibkan untuk melaksanakan morning meeting. Nah itu kan tiap hari, nggak mungkin ya kita sediakan konsumsi, lama-lama bangkrut. Nah kayak gitu maka harus dipikirkan juga, oh kalau tiap hari ya nggak usah gitu. Lanjut, kesehatan dan keamanan. Ini untuk siapa? Ya untuk semuanya yang terlibat pada kegiatan rapat itu. Bagaimana kesehatannya, bagaimana keamanannya, akomodasinya aman enggak, transportasinya aman enggak, orang-orang semua sehat apa enggak, kayak gitu. Itu harus dipersiapkan. Lalu yang ketujuh, media. Di sini media itu meliputi peralatan atau mungkin perabotan, artikel, sistem perlengkapan presentasi seperti pointer, kemudian LCD, laptop dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu penyusunan proposal. Proposal apa ya? Proposal untuk rapat gitu. Karena kenapa sih Bu kok harus ada proposalnya? Karena ketika kita mengadakan rapat tentunya kita juga harus memikirkan apalagi konsumsi, akomodasi, apalagi kalau rapatnya itu cukup lama, tempatnya jauh. Nah itu juga kita harus pikirkan, sehingga kita perlu membuat yang namanya proposal pengajuan untuk kegiatan rapat ini kepada pimpinan yang paling atas yang ada di perusahaan atau instansi kita, kayak gitu. Itu untuk garis besar dari persiapan rapat. Nah untuk persiapan administrasi di sini Bu Dorcas membuatkan lebih detail lagi, yaitu yang pertama mengirimkan notulen rapat sebelumnya kepada para peserta rapat. Ini agak PR ya Nana, sebab kita harus membuat kopiannya entah itu dalam soft file atau hard file, kemudian kita lampirkan pada surat undangannya di sini entah itu soft file atau hard file, tapi kebanyakan sekarang sudah lebih ke soft file ya, lebih online, lebih maju daripada kita harus nulis dulu, kemudian nanti di scan dulu, kemudian dikirim ke sana. Nah kayak gitu, itu nanti kita harus benar-benar menyiapkan notulennya dengan baik. Nah, itu. Lalu yang kedua, mengumpulkan bermacam keterangan atau data dan butir-butir acara rapat. Jadi di sini sekretaris atau mungkin panitia pelaksana rapat, bagian administrasi harus benar-benar mengumpulkan ke semua keterangan atau data atau butir-butir acara rapat. Dari mana biasanya? Tentunya biasanya kita dapat dari pemimpin rapat gitu ya. Jadi apa aja nih Pak nanti yang mau dibahas, poinnya apa, agendanya apa. Nah itu harus dipersiapkan. Lalu menyusun secara sistematis setiap acara, membuat rundown-nya. Rundown itu akan lebih lengkap, jadi saya sarankan membuat rundown daripada susunan acara gitu ya. Kemudian menentukan peserta rapat, ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari rapat tersebut. Kalau rapatnya rapat PKK, tentu yang datang haruslah ibu-ibu ya kan, nggak mungkin kan ini yang datang adalah
atau bapak-bapak. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu membuat surat undangan rapat atau konvokasi. Jadi memang harus membuat undangan rapat, entah itu soft file atau hard file, tapi kebanyakan sudah soft file dikirim lewat WA. Itu kayaknya lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Untuk efektifnya belum 100%, tapi cukup sangat membantu gitu. Lanjut, menyusun acara rapat dan daftar hadir peserta rapat. Ini maksudnya menyusun susunan acara gitu. Jadi membuat susunan acara rapat sama daftar hadir peserta rapat gitu. Lalu memperhatikan dan menentukan media atau peralatan rapat seperti ruangan rapat, tempat duduk, bentuk tempat duduknya, speakernya, OHP atau di sini biasanya LCD, lampunya gimana, kemudian tempat duduknya ini apakah sudah sesuai dengan peserta rapatnya, kemudian layarnya itu gimana, sound system, kemudian kertas, PowerPoint itu dan sebagainya. Jadi yang harus dipersiapkan oleh bagian administrasi atau bagian sekretaris di sini. Lanjut, yaitu menyusulkan materi diskusi yang belum sempat dikirim. Jadi perlu dan boleh sangat dianjurkan, apalagi kalau rapatnya ini bersambung dengan rapat sebelumnya, maka memang sangat penting untuk bagian administrasi atau sekretaris bisa menyusulkan materi diskusi yang belum sempat dikirim. Jadi ini harus disampaikan kepada pemimpin rapat gitu. Jadi biar ada space waktu untuk bisa membahas materi yang mungkin belum sempat dibahas di pertemuan sebelumnya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu yang terakhir, yaitu menyiapkan notula. Notula di sini adalah formatnya yang dipersiapkan, atau nanti yang akan mengerjakan notula adalah notulis. Lalu surat undangan rapat, ya mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan pelajaran korespondensi kelas 10 bagaimana cara membuat undangan. Nah, ini saya ingatkan lagi, yang pertama harus ada kop surat atau kepala surat, ada nomor surat, ada tanggalnya, ada perihalnya, ada nama jabatan orang yang diundang rapat, ini biasanya di alamat bagian dalam surat, kemudian mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapatnya itu diselenggarakan. Lalu yang terakhir itu ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas surat undangan tersebut. Misal yang mengundang adalah wakil kesiswaan, maka tentu harus ada tanda tangan wakil kesiswaan pada surat undangan tersebut. Walaupun toh kalau di sekolah kita itu masih lebih sering menggunakan tanda tangan dari kepala SMK gitu. Nah, itu untuk surat undangan. Kita langsung ke cara menyusun proposal. Nah, ini saya yakin kalian tentunya sudah pernah dibahas ini untuk bagaimana cara membuat proposal oleh guru bahasa Indonesia gitu ya. Namun di sini saya coba perjelas lagi bahwa cara menyusun proposal itu adalah kata pengantarnya harus ada, kemudian ada pendahuluan, ada maksud tujuannya, ada jenis kegiatan, ada rencana kerja, lokasinya, waktu dan kegiatan, orang-orang yang terlibat, dananya itu harus terperinci, berapa yang diperlukan dan berapa yang sudah masuk, kemudian harapannya nanti bagaimana ditulis di bagian waktu, kemudian terakhir adalah lampiran itu. Jadi memang cukup kalau belum terbiasa mungkin akan sedikit kesulitan dengan cara menyusun proposal. Ini lama-lama akan semakin fasih gitu, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Lanjut, pengaturan tempat duduk rapat. Di sini ada 4, ada gaya klasikal, ini yang sering kita gunakan sebab ini tidak begitu memakan tempat dan bisa untuk orang banyak gitu, jadi sangat mudah untuk panitia juga dalam menatanya, dan biasanya lebih memudahkan pemimpin rapat juga ketika menyampaikan agenda rapat seperti itu, supaya semuanya itu fokus kepada pemimpin rapat. Harapannya sih untuk gaya klasikal seperti itu. Lalu yang kedua, gaya konferensi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi hampir mirip dengan klasikal, orang yang diundang juga tentunya banyak,
tapi dibentuk seperti itu, jadi ada meja khususnya kayak gitu. Kalau di punya sekolah kita itu ada di meeting room. Nah itu biasanya menggunakan gaya konferensi. Lalu yang selanjutnya yaitu gaya huruf U. Nah ini yang pernah beberapa kali Bu Dorcas terapkan di kelas untuk merubah dana tempat duduk itu menjadi gaya huruf U supaya ada refreshing gitu. Tapi ternyata cukup sulit karena untuk gaya huruf U ini diperlukan tempat yang cukup luas gitu ya. Kalau bisa luas sekali, karena kalau nggak luas nanti akan repot bagi peserta rapat ya, audiennya untuk bisa duduk dengan nyaman ketika rapat itu berlangsung gitu. Tapi juga cukup baik untuk bisa diterapkan supaya ada suasana yang berbeda gitu. Lalu yang keempat adalah gaya round table. Ini yang sering digunakan oleh perusahaan atau instansi ketika rapat itu atau organisasi ketika rapat itu meminta untuk berkumpul dengan koordinatornya. Nah, lalu dibentuklah menjadi sebuah bundaran kayak gitu, kemudian semuanya duduk melingkari meja tersebut. Nah itulah yang dinamakan dengan gaya round table gitu. Nah langsung saatnya kita berdiskusi anak-anak. Di sini nanti kita mulai berkelompok tapi belum tampil, kita hanya mempersiapkan untuk proposal, surat undangan, daftar hadir, layout agenda, materi, dan notula. Jadi memang hanya saya minta kalian berkelompok untuk mempersiapkan untuk administrasi dari rapat ini. Apa saja sih yang dibutuhkan kayak gitu, itu harus segera dibuat seperti itu. Tentunya sebelum itu kalian harus sudah menentukan topik yang mana yang akan digunakan untuk kelompok kalian. Nah seperti itu anak-anak untuk tugas yang pertama ini. Coba kalau ada pertanyaan boleh banget untuk komen di bawah. Oke, kalau memang sudah, ini Bu Dorcas belum tahu ya ada pertanyaan atau enggak. Kalau memang belum ada, maka nanti sambil jalan, sambil berproses, tentunya saya akan selalu terbuka jikalau kalian memang ada pertanyaan yang cukup sulit, yang tidak bisa dipecahkan sendiri oleh kalian boleh bertanya kepada Bu Dorcas secara langsung seperti itu ya. Nah sekarang Bu Dorcas akan membentuk kelompok berdasarkan ini. Nanti Bu Dorcas akan menggunakan aplikasi di internet yaitu ID Rakun. Nanti akan Bu Dorcas pandu melalui WA grup kelas gitu ya anak-anak ya. Jadi nggak usah khawatir, selepas kalian menonton video ini kalian bisa langsung melihat ke informasi yang sudah saya share di grup WA di grup kelas gitu ya. Nanti silakan diikuti step by stepnya dengan baik, dengan tertib. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkan bagaimana sih persiapan untuk administrasinya rapat ini. Ini harapan Bu Dorcas sudah jadi sekitar 60% ya tugasnya ya anak-anak ya, supaya nanti bisa kalian presentasikan sebagai penanggung jawab dari topik yang sudah kalian pilih seperti itu. Mungkin itu saja anak-anak untuk hari ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak karena kalian sudah bersama Bu Dorcas dari awal sampai sekarang. Cukup lama Bu Dorcas dalam menjelaskan materi ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bu Dorcas sampaikan, dan mohon maaf mungkin Bu Dorcas ada beberapa kalimat atau kata yang menyinggung perasaan atau mungkin yang tidak begitu jelas. Bisa kalian nanti tanyakan kepada Bu Dorcas, dan tentunya Bu Dorcas juga meminta maaf. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini mengenai KD 3.14 yaitu penerapan rapat atau pertemuan. Sekian dari Bu Dorcas untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih anak-anak.